Assalamualaikum Bu Sheila. Waalaikumsalam. Kalau saya tahu sedang bicara dengan siapa ya? Dengan Saiful Anwar. Ya, Mas Saiful Anwar dari kelas berapa? Kelas 9C. 9C. Apa kabar hari ini? Kabar saya hari ini sangat baik. Happy. Oke, hari ini sangat happy ya. Sebelumnya ada kegiatan apa sebelum kesini? Di pagi hari ini kegiatan saya cukup banyak, seperti rapat OSIS dan rapat untuk pembuatan kelas milik dan disatalis buat ulang tahun SMP dan ekstra lain. Tahu kamu hari ini sedang melakukan belakangan ini sedang melakukan hobi apa? Senang ngapain? Saya main bola. Dapat juara Hati tahun ini apa kemarin? tahun kemarin. Tahun kemarin. Terus melanjutkan Saya sedikit berhenti dulu buat mencari kesehatan juga biar fit lagi untuk bertanding. Oh, berarti istirahatnya buat fit gitu ya? Udah, maksudnya sebelum melakukan ikut kegiatan bulat masih ada kegiatan lainnya nggak? Ada di OSIS dan pembuatan ulang tahun SMP kelas meeting juga. Kok padat ya? Iya. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu kamu di sini dengan siapa? Sendiri. Tujuan kamu ke sini menemui saya buat apa? Saya menceritakan masalah saya. Jadi Mas Saiful kesini ada masalah yang perlu diceritakan sama Ibu. Oke, sebelum melakukan proses sesi konseling, sebelumnya Mas Saiful apakah sudah pernah tahu, pernah mengikuti konseling apa? Berarti hari ini itu konseling pertama kali buat Mas Saiful dengan saya. Sebelumnya saya jelaskan ya konseling itu apa. Konseling itu proses di mana konseling membantu konseling menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kalau itu di konseling itu kamu bisa menceritakan semua permasalahan kamu. Kamu harus merasa takut bocor ke orang lain. Karena di dalam konseling itu ada beberapa asas. Yang pertama itu ada yang biasanya keterbukaan sama kerahasiaan. Keterbukaan itu kamu bisa menceritakan semua permasalahan kamu, baik masalah apapun kamu menceritakan pada ibu. Terus kamu nggak usah ragu, maksudnya kamu takut masalah kamu pada atau yang lain, kamu rasa wah aku nanti takut ceritaku bocor nih, nggak usah kayak gitu. Jadi nanti proses konseling kamu bisa ceritakan permasalahan kamu, buat pokoknya masalah-masalahnya semua itu biar saya bisa mengetahui dan bisa kita sama-sama mencarikan solusi yang baik buat permasalahannya. Sebelumnya apakah kamu mengetahui proses ini? Oke. Jadi proses ini tuh kita bisa bisa melakukannya setelah kamu menceritakan permasalahan kamu. Sebelumnya kalau boleh tahu, kamu sedang mempunyai masalah atau ingin
ceritakan tentang apa? Di semester 1 ini saya di kelas 9 itu keturunan nilai, turun turun nilai di sana. Banyak sekali juga mengikuti pelajaran, sering bolos dan teman kegiatan di sekolah seperti kegiatan OSIS itu juga, dan saya sering meninggalkan pelajaran. Baik. Jadi kamu itu merasa di semester satu ini kamu nilai kamu turun gara-gara yang kegiatan kayak berkegiatan. Bolos juga, Sering bolos bolos. pelajaran. Kalau tahu bolos pelajarannya apa mata pelajaran apa? Sering itu pelajaran sama IPA. Kalau emang mau bolos atau emang ada kegiatan, Agak suka pelajaran, kamu merasa pelajarannya nggak enak bagi saya. kamu nggak minat dalam pelajaran Nggak itu. minat. Penurunan nilainya itu kalau boleh ibu tahu semua mata pelajaran atau Karena ya sering banyak kegiatan di luar ke pelajaran. apakah di luar pelajaran kamu itu kegiatan kamu itu sangat mengganggu pelajaran kamu? Mengganggu. Karena kamu tadi menceritakan beberapa banyak kegiatan, berarti kamu melakukan apa namanya banyak kegiatan, kamu udah melakukan solusinya belum? Udah kayak mencari beberapa solusi, aku harus kayak gimana nih? Kalau solusi itu ingin memperbaiki nilai juga, dan ingin untuk semangat belajar, cari waktu untuk belajar juga, memperbaiki nilai, dan tidak banyak bermain dengan teman-teman yang mengajak ajakan yang negatif. Menurut kamu akan kayak Sering pelajaran juga, berarti berarti kamu sering udah berapa sering kamu nggak ngikutin? saya itu kalau 1 minggu ya 2 kali, kadang 3 kali juga. Karena banyak kegiatan itu sama kamu nggak suka sama pelajarannya. Apa yang membuat kamu tuh nggak suka sama pelajarannya? Gimana ya, kurang enak aja kalau dipikir. Kalau bahasa Inggris nggak cocok dengan saya, karena saya nggak suka pelajaran bahasa Inggris, dan IPA itu membosankan bagi saya. Oke. Menurut kamu bahasa Inggris tuh tidak, IPA dan bahasa Inggris tidak suka, kamu kurang tertarik sama pelajaran itu. Tapi kalau boleh ibu tahu, kamu tuh ada ini nggak sih, apa yang membuat kamu tuh nggak suka tuh gara-gara nilai kamu menurun atau emang gimana? Ya, nilai menurun juga sih itu, terus apalagi ya yang menurun, dan bosan aja di dalam kelas. Berarti kamu lebih suka berkegiatan di luar. Dari beberapa solusi yang kamu udah lakukan, apakah menurut kamu itu udah berhasil? Berhasil. Oke. Ibu tahu perasaan kamu kalau kamu tuh kayak lagi bingung gimana cara meningkatkan nilai kamu biar kamu tuh kembali aktivitas, maksudnya kembali meningkatkan nilai yang jelek tadi. Kamu udah punya ini belum, planning atau rencana kedepannya kayak gimana? Rencana kedepannya itu ya tadi seperti meluangkan waktu untuk belajar juga, untuk giat lagi ya, untuk mendapatkan nilai yang bagus dan maksimal. Baik. Kalau boleh ibu tahu,
boleh tahu kamu tuh tadi yang permasalahan kamu ya apa maaf itu agak tentang permasalahanmu yang menurun turun dari turun lain ya benar lagi di sini menurut kamu itu penurunan nilainya jauh berbeda dengan sebelumnya atau masih kayak jauh berbeda banget. menurut kamu jauh berbeda banget Iya. Terus kamu bisa nggak sih menceritakan lebih detail masalah kamu kenapa turun nilai itu bisa signifikan, bisa langsung drastis? Ya, karena sering kebolosan juga, kalau ada tugas-tugas ya saya tidak mengerjakan juga, dan sering menyepelekan, dan sering saya suka bermain, dan kalau ada tugas ya saya tidak kerjakan, saya sepelekan, saya tinggal. Nanti kalau di sekolah saya juga tinggal, itu yang buat nilai turun. Baik. Jadi menurut kamu yang buat nilai kamu turun itu gara-gara kamu sering meninggalkan pelajaran itu, kayak di sekolah kamu sering meninggalkan juga, di rumah juga kamu nggak mau mempelajari. Dari situ apakah ada faktor lain dari penurunan nilai kamu? Ya ada ya. Itu faktornya itu tadi, sering boleh juga tidak, kalau gurunya menjelaskan saya tinggal pergi, dan kekurangan semangat belajar juga, Apa yang membuat kamu kekurangan semangat belajarnya? karena ya bosan aja di kelas, kan sudah selalu di luar kelas untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di sekolahan, dan kalau saya di dalam kelas itu beda, bosan aja, tidak sama di luar. Itu mengerti perasaan kamu kalau kamu bimbang lebih suka kegiatan di luar daripada di kelas. Udah pernah berbicara dengan ini belum? Berbicara dengan guru kamu, untuk kayak mencari apa ya yang bisa membuat kamu tuh lebih semangat lagi. Belum pernah. Mungkin kamu bisa mencoba membicarakannya, kayak semangat gimana nih mengumpulkan semangat aku gitu. Kayak kamu harus gimana ya, pikiran kamu tuh lebih ke gimana sih cara aku semangat biar kamu memotivasi diri kamu. Sebenarnya kamu ada target nggak? Ada, masa ada yang kamu kejar harus ngapain di tahun ini? Target saya di tahun ini ya untuk mendapatkan nilai yang ranking di kelas juga, karena tidak puas sama nilai saya itu. Kalau kamu kayak punya seperti itu, kayak pengen dapat nilai yang bagus, terus bisa meningkatkan lagi, ada nggak sih upaya kamu buat nyelesain itu? Saya ya Buat rencana kamu, ya apa ya, rencana saya ya ingin belajar lagi semaksimal mungkin, perbaiki nilai itu, dan bisa mendapatkan ranking di kelas juga, dan bisa membuktikan kepada orang tua yang di rumah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. kalau itu rencana kamu atau upaya yang akan kamu lakukan, udah melakukan itu udah pernah berhasil belum? Kalau Udah saya pernah melakukan salah satu itu belum? belum pernah melakukan, saya baru ini untuk rencana saya di hari ini buat kedepannya juga. Oke, kalau buat rencana kedepannya itu, kamu tadi kan ingin nilai kamu meningkat dengan cara belajar. Apakah kamu udah menerima pembelajar kayak apa ya? Menerima kayak buat kamu belajar tuh kayak kamu udah menerima ini belum?
aku nih nggak kekurangan aku, kamu udah pernah menerima belum, kayak aku kurang di mana? kurang di apanya ya, kurang di semangat belajarnya juga sih, kayak masih malas-malas belajar, belum ada semangat buat belajar kembali lagi. Oke. Kalau kamu menurut kamu kekurangan kamu di situ, apakah kamu udah menerima dengan lapang hati kalau kamu kekurangan di situ? Insya Allah menerima sih kalau itu hasilnya. Hasilnya gimana maksudnya? Hasilnya ya kalau yang bagus ya saya kejar, kalau yang jelek saya nggak kejar. Oke. Menurut kamu yang hasil yang bagus sama nggak bagus tuh kayak gimana? Yang bagus ya sih, ya bagus ya mendapatkan nilai yang maksimal juga, ya kedepannya lebih baik untuk menjadi ranking di kelas. Baik. Oke. Kalau pengen kedepannya lebih baik buat mendapatkan ranking di kelas, siap dengan usaha-usaha kamu apa enggak merubah perilaku kamu? Insya Allah sih. Kayak perubahan yang lagi dekat, kamu mau merubah tentang apa? Tentang kalau di rumah ya belajar membaca buku dan mempelajari mapel-mapel untuk materi di sekolah. Untuk belajar mapel-mapel mata pelajaran kayak gitu ya. Meskipun kamu tadi menyebutkan yang tidak suka, maksudnya kayak ada beberapa mata pelajaran yang kamu nggak suka, apakah kamu udah siap untuk belajar? Saya siap dan akan berusaha lagi untuk suka dengan mapel itu yang bahasa Inggris sama IPA. Oke. Kalau bahasa Inggris dengan IPA, kamu kekurangan atau kesulitan di situ? Buat 2 matkul itu saja atau beberapa? Buat dua mapel itu. Oke, buat 2 mata pelajaran itu. Ya. Kamu udah pernah kayak berusaha gimana nih biar aku suka dengan mata pelajaran ini? Pernah sih, tapi kalau kita keseringan bolos ya gitu, kadang ya suka langsung enggak, suka enggak gitu. Oke. Berarti kamu ada yang salah satu yang kamu suka, maksudnya di mata pelajaran itu ada yang kamu sukai? Ada yang saya sukai kalau kegiatan menggambar juga, kalau mapel itu disuruh buat gambaran ya saya suka, kalau suruh menghafal saya enggak suka. Jadi kalau boleh Ibu semoga kamu lebih suka belajar seni kayak menggambar gitu ya. Di mata pelajaran IPA kamu udah ada kayak menggambar belum? Ada gambar juga, gambar spesies hewan dan untuk tahap-tahapnya pertumbuhannya hewan juga. Oke. Kalau boleh Ibu tahu, gambaran kamu tuh udah sering kamu lihat, menurut kamu udah bagus apa belum? Kan menurut saya ya bagus, tapi menurut guru mata pelajaran saya kurang tahu. Kalau boleh Ibu tahu, kamu itu tadi kan permasalahan kamu yang turun nilai, terus pengen meningkatkan ke tinggi lagi dengan upaya-upaya kamu pengen belajar, pengen ini, pengen itu. Apakah membuatmu itu udah lebih nyaman? Udah lebih itu. Nyaman ya, saya nyaman-nyaman aja di nyaman. Kalau masih sangat berkesan kan ya saya tinggal. Kamu mau nggak merubah perilaku kamu itu? Saya sangat mau untuk merubah. Oke, buat merubah perilaku kamu yang itu ya. Lebih ke ini belum? Apa kayak merubah perilaku kamu buat lebih baik lagi? Kamu tuh bisa melakukan apa gitu dalam waktu dekat ini? Saya kalau waktu dekat ini ya untuk
belajar lagi, belajar dan memperbaiki nilai yang kurang. Oke, jadi kalau belajar belajar mendapatkan nilai yang lebih baik, ada konsekuensinya nggak kamu? Ya, Konsekuensi kayak apa ya, konsekuensi kamu harus merubah perilaku kamu yang positif jadi negatif menjadi positif. ya saya tinggal yang perilaku negatifnya untuk menuju perilaku yang positif. Udah siap dengan konsekuensi, misalkan kamu dijauhi sama teman kamu, Insya Allah siap. mungkin dari situ kamu bisa belajar ya buat menyelesaikan solusinya. Kamu bisa kayak, oh ya ini aku harus menyelesaikannya dengan belajar lagi, dengan meningkatkan nilainya. Kalau kegiatan kamu atau beberapa kegiatan kamu apakah bisa ditinggal? Kalau sekarang ya saya ingin meninggal terlebih dahulu untuk fokus di pelajaran. Kalau misal ada yang organisasi atau kegiatan yang mau kamu tinggal, itu Ya yang tinggal ya tadi terbulat sama ya bisnis kan saya sudah pernah juga, dan ini tahap terakhir, jadi saya insya Allah bisa menjalankan kegiatan. jadi kamu pengen meninggalkan kegiatan kamu yang tadi ekstrakuler sama kegiatan OSIS karena kamu udah pernah tugas. Kalau boleh ibu tahu, kegiatan OSIS kamu itu apakah sangat padat? Padat sekali, kalau tiap hari itu ada briefing, juga ada rapat-rapat tertentu buat kegiatan di hari-hari. Oke. Buat itu semua kayak mengurangi kegiatan-kegiatan tersebut, kamu bisa menggantikan dengan tadi yang kayak belajar, kayak belajar lebih giat lagi buat meningkatkan pelajaran, meningkatkan nilai kamu. Kamu bisa kayak apa ya, mungkin udah pernah mengikuti bimbingan belajar. Belum. Mungkin kamu bisa mencoba mengikuti bimbingan belajar kalau merasa diri kamu itu tertinggal dalam pelajaran. Jadi kamu bisa mencari, ya bisa membantu solusi-solusi kamu lah. Kayak bimbingan belajar itu yang mengikuti bimbingan belajar yang lebih baik lagi. Jadi dalam proses konseling ini apa yang kamu dapatkan dalam proses konseling ini? Yang penting ini ya saya untuk mendapatkan motivasi untuk semangat belajar juga, dan lebih giat lagi untuk belajar. Ya. Kamu udah merasa proses konseling ini itu efektif belum untuk menyelesaikan permasalahan kamu? Masih ya efektif juga sih permasalahan saya, dan mendapatkan motivasi yang lebih baik juga. Oke. Jadi kalau boleh ibu simpulkan dari permasalahan yang tadi kita bicarakan dari awal sampai akhir, kamu itu mempunyai masalah atau kebingungan dalam meningkatkan nilai kamu. Kamu merasa semester ini nilai kamu turun drastis daripada semester sebelumnya. Jadi kamu tadi udah mengungkapkan solusi kamu tentang kayak solusi meningkatkan belajar kamu, terus menambah mengurangi kegiatan kamu, menambah porsi belajar kamu, terus kamu tadi juga siap untuk mengikuti pelajaran yang kamu gak sukai buat merubah nilai itu. Apakah itu benar? Oke, dari hasil konseling tadi, apakah yang kamu dapatkan? Saya mendapatkan pelajaran yang lebih baik untuk membantu teman-teman saya yang saat ini kekurangan nilai di dalam kelas, dan nilai yang tidak begitu baik.
masih adakah cerita atau masalah yang ingin dibicarakan dengan Ibu? Itu kegiatan di itu cukup itu. Kalau cukup itu, apakah tadi solusi-solusi yang kita udah bicarakan membantu permasalahan kamu atau belum? Udah menyelesaikan. Baik, kalau udah menyelesaikan, saya rasa konseling hari ini cukup. Kita bisa, atau kamu kalau ingin berbicara lagi atau ada masalah-masalah lagi, kamu bisa menghubungi Ibu di ruangan ini. Jadi hari ini saya cukupkan untuk sesi konseling ini. Jadi terima kasih buat kamu yang udah mau datang, udah menceritakan permasalahan kamu. Kamu gak usah takut cerita kamu yang tadi itu bocor ke orang lain. Iya. Oke, saya ucapkan terima kasih proses konseling ini, dan proses konseling ini saya cukupkan saja. Kira-kira 6 likur